karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya sebagai peneliti bebas ya, independen. Kasih tentang berkaitan dengan pelaporan oleh Pak Joko Widodo ya, pada tanggal 30 April 2025. 97. Ya, naik ya, tadinya 70 naik 97. 97 totalnya ya. Pertanyaan banyak sekali. 300. Iya. Iya. Ya, terkait dengan akun X saya juga, akun X Yani Parismon, dan akun diskusi saya dengan Pak Roy Suryo di Diskursus ya, Diskursus.net. Berikut juga dengan sejumlah video saya di akun saya di Bali G, akun YouTube Bali G Academy, di mana saya mengkaji, menganalisa lembar pengesahan dan skripsi lembar pengesahan skripsi dari Pak Joko Widodo ya, terkait dengan algoritma yang saya gunakan, metode-metode ya. Jadi saya ya terangkan sedikit yang dibutuhkan gitu Pak. Kemudian artinya kan menjadi terlapor. Nah ini sebenarnya terlapornya ini siapa sudah dilaporkan dari penyidik Polda? Belum ada, ya masih dalam tahap diselidiki sepertinya siapa terlapornya. Dari Joko Widodo melaporkan orang-orangnya nama-namanya? Saya tidak tahu, belum ada. Tapi dalam laporan Pak Jokowi kan dalam kronologisnya disebutkan nama siapa adalah nama abang itu. Oh nggak ada. Kalau di undangan klarifikasi nggak ada. Inisial RS. Ini tidak jelas siapa. Nah, siapa RS itu kita masih belum tahu ya. Ya, mungkin saya tambahkan, memang yang beredar di media muncul sejumlah inisial nama, tetapi yang kami jadikan patokan bukanlah apa yang beredar di media, tetapi yang secara de jure ada dalam undangan klarifikasi. Dan dalam undangan klarifikasi itu hanya disebutkan penyidik sedang melakukan penyelidikan sejumlah dugaan tindak pidana, di antaranya tadi disebutkan 310 KUHP, 311 KUHP, ada juga pasal 27A Undang-Undang ITE, dan juga pasal 35 dan 32 Undang-Undang ITE. Berkaitan dengan peristiwanya juga belum jelas, hanya disebutkan di 26 Maret 2025 dan juga tidak dijelaskan siapa pelapornya. Hanya memang kalau pelapornya jelas disebut IRH Joko Widodo. Begitu. Oh, kami pikir cukup ya, karena ini kan sifatnya undangan klarifikasi, bukan panggilan polisi. Sehingga kalau apa yang diminta untuk diklarifikasi sudah dijelaskan dan dalam batasan-batasan yang kami anggap cukup untuk memberikan klarifikasi, ya sudah. Karena kami menilai memang tidak ada perkara pidana di sini. Ini adalah perkara di mana klien kami seorang ilmuwan menggunakan metode ilmu yang dikuasai, Pak Rizwan dalam hal ini, memberikan pandangan-pandangan yang sifatnya saintifik. Dan itu juga yang dilakukan oleh Pak Roy, juga Dr. Tifa, sehingga saya kira sekali klien kami diklarifikasi ya cukup sudah, nggak ada lagi yang perlu diklarifikasi. Mau apa lagi begitu loh. Ya, dan kami memang tidak menerima undangan-undangan lagi setelah ini ya, belum ada. Dan kami harapkan penyidik juga menghentikan persoalan yang berkaitan dengan apa yang hari ini dituduhkan pada klien kami. Saya kutip saja ya pendapat Pak Jimli Asidiki, kalau soalnya itu adalah soal ijazah, ya diselesaikan ke PT UN. Tapi karena ini lebih dari 90 hari, ya diselesaikan di peradilan negeri. Dan hari ini di pengadilan negeri sudah bergulir dua perkara sekaligus. Yang pertama di pengadilan negeri Surakarta yang digugat oleh Pak Dr. Muhammad Taufik. Yang kedua ada di pengadilan negeri Sleman. Artinya semestinya kalau kita mau ya fokus kepada penegakan hukum dan menghormati kaidah hukum, penyidik ya harus menghormati Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika ada perkara-perkara beririsan dengan apa yang mereka anggap ada perkara pidana, ya di hold dulu, ya dihentikan dulu perkara penyelidikannya dan fokus menunggu putusan pengadilan perdata hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap begitu. Jadi kami pikir klarifikasi yang kami berikan sebagai bagian dari warga negara yang kooperatif memenuhi undangan dari penyidik sudah cukup begitu. Kalau Bang Rizwan sendiri nanti kalau misalnya diundang sebagai terlapor, apakah akan memenuhi panggilan untuk melaporkan? Ya pasti ya, kita harus menghargai ya proses hukum. Dan ada tadi pertanyaannya salah satu ya, atas otoritas apa gitu ya. Atas otoritas apa Anda meneliti skripsi dan
ijazah Pak Jokowi ya sebagai seorang peneliti, ya, penulis buku, ya maka karena ini berkaitan dengan bidang keilmuan saya sebagai peneliti bebas ya, independen, ya, tidak subjektif, tanpa harus memiliki otoritas apapun. Seorang pengkaji atau peneliti itu harus bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Oke, ada yang lain? Menyangkut tadi ada 90 pertanyaan, banyak yang boleh sesuai dengan sesuai dengan digital aplikasi. Dari 97 pertanyaan banyak yang dijawab tadi, jadi kita nggak jawab karena nggak ada hubungan dengan pemanggilan. Jadi bukannya begitu yang klasifikasi, tapi ditanya yang lain-lain. Nggak ada kepentingan di belakang aja. Mengatur sih pengacaranya. Kita ngerti. Oke, sama ya. Jadi seperti dengar kata-kata tadi. Kita ini pengacaranya semua. Boleh maju bang. Bang. Pertanyaan seperti disampaikan oleh rekan tadi 97 dari pagi sampai sekarang hampir seharian kita di dalam. Tugas kami selaku penasihat hukum hanya memutuskan hal-hal yang kami janggal, di antaranya cara menjawab dari klien kita respon seperti apa ya kita jawab secara hukum juga, jadi tidak terlalu melangsung kemana-mana gitu. Ya contoh tadi yang kita soalnya pegang pasal yang kita dengar selama ini kan laporan dari pelapor dan aduan dari pelapor itu pasal 310 311. Tapi begitu kita cek dari dalam ada mengembang pasal 35, pasal 32, pasal 27A itu yungto semua. Jadi sepertinya klien kami ini atau yang terhormat respon ini sudah dikukung oleh beberapa ayat yang menurut kami tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Itulah hari ini nasihat kami terhadap penyidik juga terhadap Risman juga. Nah itu tugas kami hari ini. Selanjutnya ya kita tidak bisa berkomentar apa dulu. Kita tidak bisa meragukan dulu apakah sudah tadi kan? Apakah ada panggilan selanjutnya? Ya kita tidak tahu. Hari ini jangan lupa klarifikasi. Jadi hanya klarifikasi. Ada pertanyaan kepada klien kita respon, ya klarifikasi. Kalau nggak benar ya kita katakan benar. Contoh pada awalnya kan video 28 April September itu tidak berhubungan dengan klien kami ini. Bahkan klien kami ini Risman, Tipa dan Roy itu ada di Jogja. Nah, jadi kita kalau bersumber dari itu sebenarnya semua pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Nah, itu kasarnya begitu. Tapi alangkah baiknya kooperatif sekali rekan kami atau klien kami Risman hari ini sangat kooperatif, menjawab apapun dijawab. 97 pertanyaan. Saya kira mungkin dari gitu ya. Ya, tambahan ya, kenaikan tadi dari 97, kenapa sebagian tidak kami jawab? Kami mengikuti prosedur kita, karena di dalam UHAP orang diperiksa itu hanya yang dia tahu, dia alami dan dia dengar sendiri. Sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa yang dipertanyakan kepada Pak Risman yang tidak dialami, dilihat dan didengar sendiri, tentu hak klien kami untuk tidak menjawab, dan justru juga kewajiban klien kami untuk tidak menjawab. Karena apa? Kalau memaksakan menjawab peristiwa yang kita tidak ada dalam peristiwa itu namanya dusta, begitu ya? Iya. Dan nanti testimoni the audit itu tidak bernilai. Iya, betul. Cukup, ya. Terima kasih ya.